Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama Setisa Noveni. Pemirsa, kita ketahui PKS ini sudah resmi mendeklarasikan bahwa untuk Pilkada Jakarta akan mengajukan pasangan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Atau kalau disingkat pemirsa, namanya Aman. Tapi apakah nama Aman ini memang benar-benar aman atau justru terancam pemirsa? Ketika nama Sohibul Iman ini disandingkan dengan nama Anies Baswedan, muncul beragam tanggapan dari sejumlah pihak termasuk juga sejumlah partai politik yang mengatakan bahwa ini ada yang terburu-buru, kemudian ini juga yang mengatakan blunder. Nah, lantas sekuat apa kepercayaan diri dan seperti apa pula mekanisme dari pemilihan nama Pak Iman atau Pak Sohibul Iman ini untuk dimajukan menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan? Saat ini saya sudah bersama dengan beliau, langsung saja kita sapa. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah siap nih ya jadi bakal calon wakil gubernur? Insya Allah. Kesiapannya seperti apa sih, Pak? Ya, pertama ya sebagai kader partai ya, kita memang tidak punya persiapan khusus ya, karena memang ini keputusan partai. Tapi sebagai kader partai itu kita harus selalu siap kapan aja diberi amanah apapun kita harus siap gitu. Itu di situ. Ya, ini kemarin bisa cerita nggak sih Pak? Sebetulnya ini kan kita sempat mendengar ya, kalau dari PKS itu awalnya mengatakan bahwa ingin mengajukan beberapa waktu yang lalu ingin mengajukan calon gubernurnya itu, bakal calon gubernurnya adalah dari internal, tapi justru ternyata sekarang yang diajukan adalah calon wakil gubernurnya, bukan gubernurnya, tetap ada Pak Anies. Iya betul demikian ya. Jadi keputusan yang dimana saya juga hadir di situ kan, itu memang adalah kader PKS ini mau didorong untuk siap menjadi cagup dan menjadi cawagup. Gitu. Nah tetapi kemudian perbincangan kan melihat realitas politik. Nah yang paling realistis dan paling dekat ya komunikasinya juga sudah sangat bagus dengan Pak Anies ya adalah kita menjadi cawagupnya Pak Anies. Gitu. Jadi keputusannya itu memang memungkinkan jadi cagup, memungkinkan menjadi cawagup. Tapi kan kita lihat realitas politik. Nah realitas politiknya tentu yang paling memungkinkan sekarang ini dengan melihat elektabilitas Pak Anies yang menjadi cawagup. Maka itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Saihu. Beberapa waktu yang lalu dengar desas-desus di luar. Ada nama Pak Iman juga, kemudian ada beberapa nama lain juga, Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Bang Mardhani Alisera, ada beberapa nama lain pula yang diajukan untuk jadi perwakilan lah dari PKS di Bursa Pilgub Jakarta. Bisa muncul nama Pak Iman itu bagaimana proses di dalamnya? Ya. Jadi di PKS ini prosesnya selalu dari bawah. Ya, dalam hal ini karena ini gubernur berarti dari DPW ya, Jakarta. Nah itu diadakan pemira namanya di istilah kita, pemilihan raya untuk memunculkan calon-calon untuk menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Nah di situ memang kemudian ada dua segmen, calon yang dari internal, kader existing maksudnya ya, dan kemudian eksternal gitu. Nah di kader yang internal ini ya di situ ada beberapa nama, ada nama saya, ada Pak Mardhani gitu ya dan lain-lain, dan ketua DPW, seingat saya ketua DPW. Nah untuk yang eksternal itu memang hanya nama Pak Anies yang muncul itu. Nah di PKS ini sebelum itu dibawa ke DPP memang minimal harus dua. Minimal dua, ya lebih dari dua boleh, tapi kalau satu tidak boleh gitu. Nah dibahaslah kemudian di DPP. Nah DPP lah yang kemudian mengerucutkan menjadi satu. Dua itu siapa? Nama Pak Iman sama nama siapa? Satu? Pak Mardhani, seingat saya yang dari internal. Akhirnya dikerucutkan itu prosesnya dari dua nama, Pak Mardhani dan Pak Iman. Apakah betul ini konfirmasi Pak Mardhani menolak untuk diajukan atau bagaimana? Dalam proses itu tidak ada yang tahu tidak ada yang punya hak untuk menolak dan sebagainya karena tidak jelas belum jelas kan siapa yang akan diusungkan. Nah setelah dari situ kemudian DPP memutuskan satu nama, nah satu nama itu kemudian dibawa ke Dewan Pimpinan tingkat pusat namanya. Di situ ada saya gitu.
Nah, itu adalah persetujuan saja sebetulnya dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau ada hal-hal yang luput dari pembahasan di DPP, sementara di DPTP melihat ada sesuatu nih. Misalnya udah diputuskan kan, tapi ternyata di DPTP ada yang melihat, wah ini Sohibul Iman ini punya cacat ini segala macam. Nah, itu nanti dikonfirmasi, begitu betul cacat, batal, balik lagi ke DPP. Itu seperti itu. Oke, jadi pertimbangannya akhirnya nama Pak Iman itu yang muncul, bagaimana Pak Iman? Kita ingin tahu tarik-menarik di dalamnya seperti apa, poin plus yang luar biasa dari Pak Iman ini seperti apa, akhirnya nama Pak Iman yang keluar. Saya sebetulnya tidak tahu ya, karena itu keputusan DPP ya. Mungkin kalau menurut saya tebak-tebak ya, ini ada semacam persepsi ya, kedekatan saya dengan Pak Anies. Okay. Memang perlu saya jelaskan, ada 4 momentum ya yang menunjukkan kedekatan saya dengan Pak Anies. Pertama adalah ketika saya dulu sebagai rektor Paramadina, saya kan mengundurkan diri karena saya mau maju di Pilkada DKI. Maksudnya Pileg DPR RI. Itu ketika saya mundur itu kan terjadi pencarian calon pengganti saya. Nah, di situ saya termasuk yang mengusulkan nama Pak Anies ke yayasan. Itu momentum pertama. Yang kedua, ketika saya menjadi pimpinan Komisi 10 DPR RI, di mana Komisi 10 itu adalah Komisi Pendidikan, Pak Anies sedang jadi Mendikbud. Sehingga rapat-rapat saya dengan Pak Anies itu ya cukup sering gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ketika Pak Anies setelah direshuffle dari kabinet, kemudian mau masuk ke DKI, saya presiden partai. Sehingga yang memberikan rekomendasi kan saya kan ya, sebagai presiden partai. Itu 3 momentum. Yang keempat ya kemarin ketika Pilpres. Ketika Pilpres ini pembentukan koalisi itu kan antara 3 partai PKS, Nasdem sama Demokrat yang kemudian berganti dengan PKB, itu kan ada tim 8. Nah, tim 8 salah satunya kan saya dari PKS itu. Mungkin ya teman-teman DPP itu melihat saya karena ada 4 momentum kedekatan dengan Pak Anies, mereka menganggap saya mungkin chemistry-nya ya seperti itu. Sempat berbincang dengan Pak Anies mungkin? Pak Anies kan lagi di luar negeri ya saat ini ya? Secara informal setelah nama Pak Iman ditetapkan mendampingi Pak Anies oleh PKS? Belum, terus terang saya belum. Ya. Tapi buat saya dengan Pak Anies kan sudah biasa gitu. Artinya komunikasi itu biasa gitu. Kita biasa WA-an, telepon, bukan sesuatu yang orang yang baru. Wah ini mau dipasangkan. Tapi pokoknya dari segi daya tarik, chemistry-nya dapatlah antara Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman seperti yang dikatakan ya Pak, sehingga dianggap menjadi sebuah aman begitu tadi Pak ya. Tapi begini Pak. Ini kan PKS adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan mengusung pasangan calon wakil gubernur dan juga wakil gubernurnya. Kenapa tampaknya mencuri start dan ada yang mengatakan bahwa ini tampaknya mengunci Anies Baswedan supaya nggak diambil oleh partai lain karena kita tahu bahwa nama Anies Baswedan ini diincar oleh partai lain. Misalkan PDIP saja memang mengakui bahwa dari eksternal nama Anies Baswedan ini masuk dalam penjaringan. Ya sebetulnya pertimbangan seperti apa itu sebetulnya persoalan teknis ya, dan itu merupakan pertimbangan yang dari DPP, dari Pak Saihu tentu ya. Saya tidak tahu juga seperti apa kenapa kemudian harus di launching ya. Tapi saya mendengar dari Pak Saihu bahwa beliau ini setelah mendapatkan restu bahwa pilihan DPP itu adalah Sohibul Iman itu direstui. Ya beliau langsung berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, dan ketika berkonsultasi dengan bukan konsultasi, berkomunikasi, itu disitulah beliau merasa sebelum launching itu ya, beliau merasa bahwa sinyal sangat positif dari Pak Surya Paloh ya. Bahkan ketika disebut nama saya kan memang saya dekat dengan Bang Surya Paloh kan. Mungkin Mbak Tisa kan tahu ketika saya jadi presiden partai ada satu fenomena pelukan kebangsaan ya. Kan saya nggak boleh, sehingga ketika disampaikan itu Bang Surya wah nggak ada masalah gitu. Nah kemudian Bang Surya pun di situ mengatakan kalau PKS mau launching duluan silakan gitu. Saya dengar dari Pak Saihu demikian. Nah karena itulah mungkin DPP dalam hal ini Pak Saihu punya kepercayaan diri ya untuk kemudian ya melaunching nama ini. Gitu. Tapi sudah fix berarti Nasdem saat ini kan Pak Surya Paloh juga lagi di luar negeri belum. Sudah ada pertemuan belum setelah launching nama Pak Anies dan juga Pak Iman maju jadi calon gubernur ini, sudah ada pertemuan belum dengan Nasdemnya meskipun saat ini Pak Surya Paloh lagi berada di luar negeri?
Ya, yang saya dengar Pak Surya Paloh itu di hari kita launching beliau berangkat ke London kan. Apa respon ataupun komentarnya mungkin yang Saya tidak tahu, dari internal? tapi saya sudah berkomunikasi juga dengan saya berkirim WA ke Pak Surya Paloh, tapi sekarang belum ada balasan. Tapi kemudian saya mendapat jawaban dari Pak Sugeng, orang dekatnya Pak Surya Paloh. Pak Presiden, dia masih manggil saya Presiden. Pak Presiden, ini Bang SP ini lagi ke London nih katanya. Beliau sendiri waktu jawab itu sedang di di Qatar gitu. Dia bilang nanti Bang Surya Paloh sampai pertengahan Juli gitu. Nanti kita agendakan untuk bisa ketemu. Gitu. Nah, itu kan baru dapat respon kayak pertengahan Juli itu adalah momen untuk berdiskusi. Tapi jawabannya sendiri, responnya beliau secara verbal pada saat itu apa? Ya kan tadi saya katakan bahwa pertemuan antara Pak Saihu dengan Bang Surya Paloh kan sebelum launching. Setelah launching ada nggak? Saya nggak tahu. Setelah SMS WhatsApp itu dikirimkan? Iya tadi. Kalau saya belum mendapatkan respon dari beliau. Tapi akan bertemu nanti pertengahan Juli. Iya. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, oh satu partai lagi ini pasti? Kan belum tentu kan. Karena belum ada yang namanya keputusan final. Dan ini masih cukup lama. Belum ada keputusan final dan ini masih cukup lama, PKS masih butuh 4 kursi lagi. Itu statement dari salah satu politisi PDIP. Tanggapan dari Pak? Tidak ada yang salah, statement kawan saya, Sarduga ini, RFK ini. Memang betul di DKI ini tidak ada satu partai pun hari ini yang bisa mencalonkan sendirian. Karena tidak ada yang mencapai 20%. PKS sebagai pemenang pun, ini PKS statusnya sebagai simple majority. Memang tertinggi mayoritas tetapi tidak mencapai threshold gitu, bukan single majority. Karena itu betul apa yang disampaikan dan PKS juga sadar bahwa memang demikian. Tetapi kan ini semuanya bisa diatasi dengan proses politik ya, dengan komunikasi politik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kepercayaan diri Pak Saihu sebagai Presiden PKS ini, nampaknya beliau mau melaunching ini karena beliau sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Oke. Gitu, seperti itu. Kalau disampaikan sudah berkomunikasi, kepercayaan dirinya kalau kita lihat bahwa untuk dapetin 22 atau nambahin 22 kursi lagi itu bisalah dapat dari Nasdem punya 11. 4 kursi menjadi 4 jadi 22 begitu ya Pak ya, bisalah dapat 11 dari Nasdem. Tapi kan bukankah kita ingin konfirmasi nih, apakah PKS sendiri sudah pernah mungkin berkomunikasi juga dengan PDIP perihal ini? Karena santer sempat kemarin beberapa hari yang lalu katanya akan ada penjajakan antara PKS dengan PDIP. Setahu saya, info dari Pak Saihu, ya komunikasi dengan PDIP itu baru di level DPW. Jadi kalau di level DPW dengan semua sudah komunikasi, bahkan dengan PSI pun sudah gitu. Jadi dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PDIP, dengan PSI pun sudah berkomunikasi. Gitu. Tapi di level pusat tadi sebelum launching itu baru berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Kepercayaan diri ada karena berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh dan ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi pada pertengahan bulan Juli ini, begitu ya Pak ya. Tapi di luar sana Pak, kita mendengar juga statement-statement yang disampaikan oleh sejumlah politisi, misalkan saja dari PKB yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan PKS ini blunder. Ya nggak ada masalah. Saya katakan saya menghormati, kan orang punya analisa kan, dan itu boleh-boleh saja selama itu ada basisnya dan kita hormati gitu. Nah dengan PKB ini sebetulnya kalau menurut pandangan saya ini persoalan belum komunikasi saja. Tapi nanti kalau sudah komunikasi insya Allah akan terjadi mutual understanding. Gitu. Karena ini masih banyak hal yang bisa dikomunikasikan. Ya, misalkan sekarang apa ini saja kan poin-poin yang bisa dikomunikasikan dan mutual ya, understanding tadi. Sekarang ini kan sedang pilkada serentak. Ya masing-masing kita kan punya kepentingan di pilkada-pilkada itu. Nah itu akan menjadi bahan pembicaraan. Boleh jadi mereka kemudian setelah mendapatkan kepastian nanti di tempat lain kita akan dukung PKB, dia bisa dukung kita. Itu bisa dibicarakan. Seperti itu. Tapi kan DKI Jakarta paling seksi. Oh iya itu mah, tapi harus ingat
bahwa saya yakin teman-teman itu semuanya rasional dan ikut fatsun politik. Kan Pak Anies ini tidak punya partai kan? Ya. Ya bisa dimiliki oleh semua. Ya. Ketika mencari wakil, ya dicarilah yang paling besar. Kan fatsunnya begitu. Ya dong, masa kemudian yang paling kecil jadi wakil, yang besar nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nanti di tempat lain juga begitu. Ketika PKS tidak terbesar di situ dan kemudian siapa yang mau jadi calon, silakan gitu. Itu fatsun politik yang biasa terjadi di kami ini, di para pelaku politik gitu. Jadi sebetulnya ya semuanya ketika berbicara rasional dan kemudian ikut fatsun, nggak ada masalah Pak, insya Allah. Oke, tapi kalau gitu bicara soal kursi, nomor 1 PKS di DKI Jakarta, nomor 2 PDIP. Antara PKS dan PDIP karena baru di tingkat DPW ini sudah tidak mungkin ada rencana untuk berjalan bersama ya Pak ya? Ya kan tadi saya katakan, kita PKS sudah mengatakan demikian kan, melaunching ini kan. Tapi kita akan merangkul gitu. Kita tetap, karena walaupun tadi mungkin Pak Saihu berdiskusinya dengan Pak Surya Paloh, Baru Surya Paloh kan, tapi tidak berarti bahwa kami itu tidak akan mengajak PDIP, nggak mengajak PKB. Itu semua akan kita ajak. Karena semakin besar koalisi kita, itu semakin kokoh. Oke. Gitu. Semakin besar koalisi semakin kokoh, tapi ini membutuhkan proses politik. Harus ada deal-dealan yang dirasakan saling menguntungkan satu sama lain antara partai politik. Tapi ada orang yang menganalisis begini, kemungkinan jangan-jangan ada poros baru nih di DKI Jakarta. Ya kalau lihat konfigurasi yang ada, saya kira misalnya nih, taruhlah misalnya PKS dengan Nasdem terjadi kesepakatan. Ya. Kemudian PKB dengan PDIP itu mungkin gitu. Satu lagi adalah yang dari Kim. Itu kemungkinan ada ya. Tetapi tentu kita akan berikhtiar Pak, supaya ya cuma 2 poros dengan cara mengajak PKB dan mengajak PDIP. Oke, dengan PKB nih pendekatannya gimana Pak? Karena kan yang paling cukup vokal nih salah satunya nih PKB nih. Ya tadi saya katakan, belum komunikasi saja. Komunikasi kapan dong kalau gitu? Kalau nunggu belum sebetulnya kan harus kami dari pihak. Tapi secara informal emang nggak ada komunikasi gitu yang bisa kita tangkap sinyal-sinyalnya setelah deklarasi. Di tingkat kantor staf presiden, artinya yang melekat dengan Pak Saihu, dengan sekjen di PKB itu komunikasi terus menerus gitu. Tapi kan yang memegang keputusan kan Caimin kan. Ya. Nah Caimin kan haji, baru kepulang kemarin hari Kamis, hari Rabu kalau nggak salah. Nah kami sudah menurut saudara Pipin tuh, Kang Pipin, dia sudah mengajukan ingin bertemu di hari Jumat ini. Tadi saya diperlihatkan WA-nya bahwa Caimin masih jet lag lah gitu. Oh jadi nggak jadi ketemu hari Jumat? Belum ketemu hari Jumat ini. Oke. Menurut saya sih kalau udah terjadi komunikasi, insya Allah. Optimis ya berarti ini nanti akan ada 2 poros saja optimisme dari Pak Iman bahwa akan ada 2 poros saja dari Kim, kemudian juga dari PKB, PKS dan juga Nasdem dengan PDIP, komunikasi. PDIP insya Allah begitu ya. Nah Pak, kalau bicara soal Kim, dengar-dengar nih, apakah betul ada komunikasi juga yang dijalin oleh Kim dengan PKS atau PKS menjalin komunikasi dengan Kim soal Cagup ini? Jadi komunikasi resmi belum ada. Jadi pertemuan resmi antara PKS dengan dari Kim itu belum ada. Ya. Yang saya dengar dari Pak Saihu ada hanya komunikasi informal lewat telepon. Antara siapa? Antara Pak Saihu dengan Pak Dasko. Nah disitulah yang beredar katanya, dan itu disampaikan memang oleh Pak Saihu, tawaran itu adalah tawaran lewat telepon itu. Tawarannya apa? Tawaran jadi Cagup dari PKS atau gimana? Ya yang disampaikan oleh Pak Saihu bahwa ditawari kader PKS untuk menjadi wakil. Oh jadi wakil juga? Jadi wakil dari Pak RK. Gitu. Respon Pak Saihu pada saat itu gimana? Langsung menolak mentah-mentah atau gimana? Tidak, Pak Saihu mengajak bertemu. Karena perkara penting masalah lewat telepon. Harus resmi dong. Nah, dan kita harus yakin juga bahwa Pak Dasko itu perwakilan Kim atau bukan. Bicaranya atas nama pribadi, atas nama di Gerindra saja, atau atas nama Kim. Atas nama siapa ternyata Pak Dasko bicara? Nah tapi diajak bicara bertemu, belum bertemu. Oh belum ketemu sampai saat ini. Kemudian respon dari, ada tidak mungkin komunikasi dari salah satu partai yang berkoalisi di Kim itu yang katakanlah mungkin komunikasi secara informal begitu dengan PKS setelah deklarasi? Saya tidak mendapat informasi lain dari Pak Saihu ya. Mungkin saya tambahkan yang berkomunikasi juga dengan Pak Saihu adalah Kang Emil, Ridwan Kamil. Apa yang disampaikan Kang Emil? Beliau juga menyampaikan ke Pak Saihu sama seperti Pak Dasko itu. Apakah berkenan PKS kemudian menjadi wakil? Oke, dan Pak saat itu jawabannya juga enggak? Ya saya kata tadi, Pak Saihu ingin formal
ingin bertemu dong, masa lewat telepon yang begitu gitu. Nah, Kang Emilnya sendiri pernah mau ketemu secara langsung tidak? Ini kan sudah ditelepon dari perwakilan, misalkan Pak Dasko dari Kimnya, kemudian RK-nya yang digadang-gadang juga mau jadi calon gubernur Jakarta. Sudah ada sempat pernah menjadwalkan bertemu secara langsung nggak? Itu beberapa hari sebelum deklarasi, Pak Amin? Jauh, Pak Iman? jauh hari. Oh, jauh hari. Itu terjadi seingat saya mungkin di akhir Mei atau awal Juni. Seperti itu. Okay. Nah, ini saya klarifikasi ya, karena isunya macam-macam gitu kan. Supaya tidak terjadi ini ya, begitulah klarifikasinya. Jadi itu bukan komunikasi resmi. Sekedar informal, itu pun lewat telepon. Berarti dengan Pak Anies ini sudah dikomunikasikan resmi atau belum? Walaupun Pak Iman dekat banget nih sama Pak Anies katanya, tapi kan... Oh sudah, nah sudah. Ini saya tambahkan, nah ini. Jadi sebelum ketemu Pak Surya Paloh, justru Pak Saihu itu ketemu Pak Anies dulu. Menyebutkan nama menyampaikan keputusan bahwa pasangannya adalah ABMSI. Oke. Jadi kepada 2% itu sudah dikomunikasikan. Jadi kepada Pak Anies itu Kamis malam, dengan Pak Surya Paloh, Pak Saihu bertemu Jumat pagi pekan lalu. Oke. Untuk memberikan untuk memberikan nama tadi itu ya, nama. Menyampaikan keputusan PKS. Gitu. Ada menjawab sesuai misalkan dengan judul. Ada yang berkatakan bahwa yang menilai ini jangan-jangan terancam karena bakal ada 3 poros. Meskipun disampaikan tadi berusaha supaya ada 2 poros aja, komunikasi politik akan tetap terus dilakukan. Tapi ini dalam posisi terancam kalau ada sampai muncul 1 poros baru lagi. Bagaimana kemudian untuk merespon ini, melakukan supaya ada 2 poros ini? Ya tadi lewat komunikasi lah. Kita negosiasi dengan 2 partai itu. PKB sama PDIP. PKB dan PDIP. Oke, perbincangan akan kita lanjutkan kembali pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Anda kembali di One on One pemirsa. Ini tadi kita sudah sempat singgung, kita bahas sebelumnya. Kayaknya nih bisa jadi ada potensi akan ada 3 poros. Ada Pak Anies Baswedan dan juga Pak Iman. Kemudian ada lagi tadi disampaikan Ridwan Kamil yang sempat waktu itu menghubungi secara informal kepada PKS. Kemudian juga ada PDIP. Nah, kalau PDIP ini sendiri kan namanya masih dijaring ya, ada beberapa nama. Pak Iman melihat kekuatan dari tim Anda sendiri, misalkan Pak Anies dan juga Pak Iman ini seperti apa? Siapa yang paling berat? Apakah poros yang mungkin nanti akan muncul dari PDIP kalau PDIP ini bersanding bersama dengan PKB atau mungkin dari Kim? Kami tentu tidak mengunderestimate salah satu dari kemungkinan jadi lawan gitu ya. Buat kami semua lawan itu tentu adalah lawan tanding yang cukup berat lah ya gitu. Harus kita sikapi seperti itu. Nah, tapi buat kami tentu dengan semangat kita ingin berjuang memenangkan, ya siapapun kemudian calon-calon dari dari koalisi-koalisi yang lain itu, ya kita hadapi saja gitu. Ya buat kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita hadapi saja, itu sudah pasti kan Pak. Ketika orang bertanding, bertarung harus turun, harus siap perang gitu kan. Betul. Tapi kalau kita bisa memetakan, mana nih lawan kita yang paling berat? Ya mungkin survei lah yang akan membuktikannya. Ya, menurut survei yang saya dengar kan positioning hari ini Masih yang ya Pak Anies kan nomor 1. Kalaukah kemudian Pak Ahok dari PDIP, Pak Ahok itu nomor 2. Kemudian Pak Ridwan Kamil nomor 3. Jadi kalau dilihat memang kan pilkada itu sebetulnya bobotnya ada di tokoh ya, bukan di partai-partainya. Nah kalau kita berbicara dari bobot tokohnya, ya lihat survei, ya kami melihat yang kemungkinan ya lebih berat itu adalah Pak Ahok gitu. Itu pun kalau Pak Ahok dicalonkan oleh PDIP. Tapi kalau dari PDIP kan ada beberapa nama. Bapak sempat dengar gimana melihat nama-nama tersebut yang rencananya akan dijaring oleh PDIP? Ya, satu persatu yang Bapak ketahui. Begitu kita tadi katakan 3 besar itu adalah Pak Anies, Pak Ahok dan Pak Ridwan Kamil. Berarti kan di luar itu berarti kan urutan ke-4, ke-5, ke-6, ke-10. Ada nama misalkan Andika Perkasa. Iya ada, tapi jelas di bawah Pak Ridwan Kamil dong gitu. Ada juga nama gosip-gosipnya nih, nama Pak Pramono Anung. Iya, saya dengar. Kawan saya ini katanya juga berminat katanya gitu. Ya tentu ada Bu Risma juga di sana gitu ya. Ya saya kira kalau tadi survei itu valid ya, berarti kan di luar yang 3 orang itu ya di bawah lah gitu ya. Tapi kita berkaca nih Pak sama Pilpres kemarin. Ya.
Nama kalau dari survei-survei nama Prabowo masuk, kemudian pada saat itu baru-baru awal nama Ganjar Pranowo yang dianggap lebih kuat dibandingkan Anies Baswedan. Yang ketiga pada saat itu Anies Baswedan. Tapi ternyata kesana-kesananya menjelang pemilihan dan setelah dilakukan election, justru nama Pak Anies yang berada di posisi 2. Pak Anies yang pada saat itu menjadi katakanlah saingannya dari pemenang Pilpres. Kan artinya berubah terus, Pak. Iya jelas dong. Konstelasi politik itu selalu dinamis kan. Kan Mbak Tisha kan nanyanya sekarang. Survei sekarang dong yang saya pakai dong. Tapi kan politisi pasti berhitung nih, Pak. Iya, tidak hasil survei sekarang saya gunakan untuk di sana gitu ya. Dan nanti kan ada survei lagi gitu. Patokannya hanya survei saja atau bagaimana, Pak? Tadi kalau saya katakan memang paling utama adalah bobot tokoh kan. Nah, itu berdasarkan surveinya kan. Ya. Yang kedua yang terpenting adalah kualitas mesin politiknya. Melihat kualitas, oke, bicara soal kualitas mesin politik. Ada PKS, katakanlah PKS nanti akan bersama Nasdem karena tampaknya Nasdem menyambut baik begitu dari telepon-teleponan antara Pak Saiku dengan Pak SP. Bukan teleponan loh dengan Pak SP. Oke, sempat bertemu hari Jumat waktu itu ya, disampaikan hari Jumat, sorry. Kemudian yang kedua ada juga Kim yang kabarnya akan mengajukan Ridwan Kamil. Kemudian yang ketiga ada juga PDIP yang mungkin saja ada kemungkinan bisa bergabung dengan PKB walaupun saat ini masih melakukan penjaringan siapa tokoh yang akan dimajukan. Mesin politiknya mana paling kuat kalau bicara dari sudut pandang hitung-hitungan politiknya? Saya kira yang cukup kuat tuh biasanya adalah partai kader. Nah, PDIP saya kira mesin politiknya bagus ya karena dia adalah partai kader. Seperti juga PKS sebagai partai kader. Ya, kenapa? Karena memang ketika partai itu partai kader, maka sense of belonging, rasa memiliki perjuangan ini itu kuat sekali. Beda dengan partai non-kader. Rasa memiliki perjuangan untuk menggolkan gubernur misalnya atau bupati, wali kota, itu biasanya hanya terletak pada orang-orang yang memang sangat punya kepentingan dengan kepemimpinan itu. Tapi kalau partai kader itu mereka berjuang betul-betul. Jadi ditakutkan adalah PDIP dan juga gabungan kalau PDIP dan PKB bergabung begitu ya. Saya kira begitu. Calon yang diusung oleh Kim ini bukan dianggap sesuatu yang kuat kalau dari sudut pandang mesin politiknya. Iya, kalau kita lihat seperti itu. Kalau dari sisi mesin politik ya. Oke. Tapi ya kemudian ya ada yang lainnya adalah dukungan tokoh-tokoh ya. Saya kira di Kim ini kan berkumpul banyak tokoh ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Nah, tinggal nanti kita ukur, nanti kita akan ukur seberapa signifikan pengaruh dari tokoh-tokoh ini terhadap pemenangan calon-calon mereka. Gitu. Kalau yang dikhawatirkan dari PKS sendiri, dari pasangan yang sudah mendeklarasikan sebagai pasangan aman tadi, yang mana sih yang paling mengkhawatirkan dari sejumlah kekuatan tersebut? Mesin politik atau dukungan tokoh? Saya kira dua-duanya ya. Saya kira dua-duanya karena tadi 3 faktor itu memang sangat menentukan ya. Jadi bobot calonnya, ya, mesin politik, dan ketiga adalah dukungan tokoh-tokoh. Karena tokoh-tokoh ini kan nanti akan ketika mereka memberikan endorsement itu kan fans mereka, tokoh ini kan pasti punya fans kan. Nah, fans mereka bisa jadi mengikuti apa yang menjadi arahan tokoh-tokoh itu. Nah, ini kan ada juga orang yang menilai begini, Pak Iman. Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini bukanlah pasangan yang ideal. Karena apa? Karena ceruk fansnya dalam tanda kutip itu sama. Kemudian sama-sama orang yang berpendidikan dari luar negeri. Bapak pada saat itu mencalonkan diri sebagai caleg juga kalau nggak salah menang dari dapil luar negeri. Begitu ya Pak ya? Iya, Jakarta dan luar negeri. Jakarta dan luar negeri begitu. Jadi sama semua nih Pak. Tidak bisa saling melengkapi satu sama lain karena ini sama-sama kutub positif bersama dengan kutub positif gitu. Ya, saya kira kalau dari sisi pendidikan gitu ya, saya dengan Pak Anies ya memang beririsan. Sehingga memang ini mungkin menarik bagi kelompok menengah ke atas. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena pendidikan saya dengan Pak Anies ya seperti itu. Tetapi saya dalam konteks karakter pemilih yang dikaitkan dengan pemilih muslim dan pemilih non muslim, saya tidak sepenuhnya sependapat dengan itu. Kenapa? Karena walaupun Pak Anies itu social root-nya, akar sosialnya itu memang dari kalangan Islam karena beliau keturunan Arab kan udah jelas Islam ya. Tetapi kan kiprah Pak Anies itu sebetulnya bukan di kolam pemilih muslim. Misalnya contoh yang saya sampaikan.
ketika Pak Anies pulang dari Amerika, datang ke Indonesia, Pak Anies tuh lebih banyak berkiprah justru di Metro TV kan, ya kan? Terus ketika Bang Surya Paloh mendirikan Ormas Nasdem, deklaratornya kan Pak Anies, ya kan? Jadi Pak Anies itu justru lebih melekat dengan Bang Surya Paloh dengan komunitas nasionalis, Pak Anies itu. Cuma ketika Nasdem menjadi partai, memang Pak Anies tidak ikut gitu, karena mungkin beliau ingin tetap menjaga sebagai orang yang tidak partisan kesana kemari gitu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya sosok Pak Anies itu adalah sosok nasionalis gitu dibanding religius, karena dibanding Islamis gitu. Ya memang kalau saya ini karena terbawa partainya kan, karena saya berada di partai Islam, ya sudah pasti dong saya tentu ceruk utamanya adalah di kalangan Muslim. Nah justru yang kedua juga, kenapa kami optimis? Pak Anies ini kan sudah terbukti di DKI. Beliau sudah memimpin DKI dengan segala keragamannya. Dan di situ terbukti ternyata Pak Anies ini tidak partisan kepada Islam. Tempat-tempat ibadah apapun beliau layani, ya. Bahkan ada program santunan buat istilahnya itu tokoh agama gitu. Itu kan semua. Nah, sehingga tidak heran selama Pak Anies memimpin dan setelahnya itu kan terjadi pengakuan-pengakuan, testimoni-testimoni dari teman-teman non-Muslim. Jadi menurut saya Pak Anies ini sosok nasionalis gitu. Kalau menurut Bapak sosok nasionalis, tapi kalau kita lihat kemarin ketika Pilpres pun juga yang banyak mendukung Pak Anies adalah yang alirannya itu lebih kepada aliran yang Islami. Karena mungkin karya-karyanya banyak dari segi nasionalis, tapi image seseorang, asosiasi terhadap seseorang yang menempel di Pak Anies itu adalah kaum yang cukup religius, Pak. Ya, soalnya komposisi penduduknya emang begitu. Gimana coba? 83% penduduk Jakarta itu Muslim, Mbak. Sisanya non-Muslim. Jadi kalau kemudian fans Pak Anies itu sebagian besarnya adalah Muslim, ya wajar saja gitu. Tetapi kan fans non-Muslimnya juga Pak Anies dapat gitu. Jadi di sini menurut saya tidak bisa hitam putih seperti itu. Nah karena itulah menurut saya ya insya Allah kami bisa saling melengkapi. Kabarnya juga kalau PKS ini pernah didatangi ya dari PSI. Atau PSI yang meminta bertemu dengan PKS atau PKS bertemu dengan PSI. Klarifikasinya seperti apa, Pak? Yang saya dengar itu adalah komunikasi di level DPW, ya, level DPW. Bukan dengan Kaisang? Info yang saya dapat sih Kaisangnya tidak ikut ya, tidak ikut. Tetapi pimpinan PSI bertemu dengan pimpinan DPW PKS gitu di level Jakarta. Apa yang dibahas pada saat itu, Pak? Apa juga bentuk penjajakan atau bagaimana? Saya nggak begitu detail, ya, nggak begitu detail tahu tentang itu. Ya siapa tahu kalau kemudian PSI juga mau mendukung poros aman, bagus juga. Kami welcome. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dalam politik tidak ada yang tak mungkin. Ya, mudah-mudahan kalau bisa dukung kan makin kuat. Gitu. Nah, Pak, kalau bicara soal ada satu nama Ridwan Kamil, tapi beginilah, saya mau ke soal Pak Anies terlebih dahulu. Kalau kita berkaca dari Pilkada Jakarta, itu tampaknya sulit bagi sejumlah petahana-petahana untuk menang, Pak. Berkaca dari beberapa periode sebelumnya. Pak Anies kan dianggap juga sebagai petahana, Pak. Walaupun sudah 2 tahun sebelum masa jabatannya sudah berakhir di Jakarta, tapi image yang melekat kepada beliau itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Ya ini ingin saya bantah ya. Pertama, sekarang ini tidak ada petahana. Pak Anies sudah 2 tahun meninggalkan itu tidak. Tapi image-nya masih melekat, Pak, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya nggak ada masalah kan. Pak Sutioso pun melekat sampai hari ini, tapi beliau tidak disebut petahana kan. Pak Anies pun sama. Gitu. Nah yang kedua, pola itu kan kita harus baca terus ke sana, Pak. Coba ketika 2007, Pak Foke lawan Pak Adang. Pak Foke itu petahana. Waktu itu beliau sebagai wakil gubernur ngelawan Pak Adang, kan Pak Foke menang. Gitu. Memang ketika 2012 sama 2017 petahana kalah. Ini menurut saya tidak bisa digeneralisir. Gitu. Tren selalu berubah soal itu. Berubah lah seperti itu. Karena itu ya apalagi Pak Anies bukan petahana gitu ya. Terus pattern itu juga tidak pattern yang pasti. Menurut saya kami tidak gentar gitu. Baik. Nanti kita akan berbincang lagi kalau modal politik kalau kita tangkap PKS karena
partai dari kader, modal politiknya, mesin politiknya kuat. Tokohnya di situ ada Anies Baswedan. Tapi ada modal-modal lain pemirsa yang juga mungkin harus dipertimbangkan. Sesaat lagi kita akan bahas, tetaplah bersama kami di One on One. Ya, pemirsa, saya ingin konfirmasi lagi nih kepada Pak Ahmad Saiku, apakah benar? Ahmad Saiku lagi, mohon maaf Pak Sohibul Iman. Gara-gara tadi kita ngobrolin Pak Ahmad Saiku nih. Gini, Pak Iman, kalau benar nggak sih nama Kaisang itu ada yang menyodorkan ke PKS dan ini nanti bisa membuat peta di dalam PKS berubah? Sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang menyodorkan Kaisang ke PKS. Oke, jadi yang bertemu antara PKS dengan PSI itu hanyalah pengurus-pengurus partai PSI, tidak ada orang lain, tokoh lain yang berusaha dan tadi untuk saya katakan itu bukan DPP PSI-nya pun, itu adalah DPW level Jakarta. Tapi tidak ada tokoh spesial, tokoh penting yang mengkomunikasikan ini? Yang saya dengar pimpinan DPW aja. Itu tentu levelnya bukan nasional. Kalau dengan kondisi seperti ini mungkin nggak terjadi sebuah ada kuda hitam dalam Pilkada Jakarta tiba-tiba. Kalau yang sekarang kuatkan Anies Baswedan, tiba-tiba nih ada yang muncul, mungkin nggak? Anies Baswedan, Ridwan Kamil, meskipun dari PDIP tadi kita sudah sebut beberapa nama, mungkin nggak tiba-tiba ada kuda hitam? Kuda hitam itu biasanya diketahui setelah dia muncul. Sebelum muncul tuh nggak ketahuan, Mbak. Tapi takut nggak ada kuda hitam? Khawatir nggak ada kuda hitam? Kalau kuda hitam ketahuan dari sekarang itu namanya kuda putih. Oke. Khawatir nggak ada kuda hitam? Ya gimana ya, dalam politik yang nggak perlu khawatir. Ada seperti itu ya kita hadapi saja gitu. Nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum ada gitu. Pak, kita ingin tahu konfirmasi juga ini ya. Katanya ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan, benar nggak sih? Ya, info-info kan berseliweran nih ya. Dan menurut saya statement kedua pihak itu sangat positif. Pihak Pak Prabowo menyatakan tidak ada keberatan untuk ketemu Pak Anies. Pak Anies pun begitu, siap berdialog dengan siapapun terhadap siap sama siap nggak keberatan, tapi rencana ketemunya kapan? Itu kan kemudian berkembang bahwa seakan-akan Pak Anies akan segera bertemu Pak Prabowo. Kan? Faktanya? Ya, yang bikin saya kaget adalah statement Sekjen Gerindra kemarin ini. Dia katakan saya baru ketemu Pak Prabowo dan dalam pertemuan itu tidak ada obrolan bahwa Pak Prabowo dalam waktu dekat akan ketemu Pak Anies. Nah, kalau saya ya omongannya Ahmad Muzani ini menurut saya ini valid menurut saya gitu. Bahwa memang belum ada gitu. Tapi sebetulnya kita juga penasaran sih seperti apa sih hubungan Pak Prabowo dengan Pak Anies, terutama yang mencengangkan ketika beberapa waktu yang lalu ketika debat, Pak. Ada perdebatan yang cukup sengit antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Apakah itu masih jadi pengganjal sampai sekarang? Ya, sebetulnya ini tentu harus ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo-nya ya. Tetapi saya sempat... Dari Pak Aniesnya gimana? Kan orang yang dekat juga nih sama Pak Anies. Ya sebenarnya kalau Pak Anies kan bukan pihak yang harus merasa baper kan. Karena beliau yang melontarkan. Kan yang harus merasa baper kan tentu Pak Prabowo kan. Tapi ini harus ditanya ke Pak Prabowo. Cuma saya pernah bertemu dengan orang dekatnya Pak Prabowo gitu. Bahwa ya sisa dari debat itu masih terasa gitu. Tapi terasanya itu saya nggak jelas apa terasa oleh Pak Prabowo atau oleh orang-orang dekatnya kan, nggak tahu. Ya betul, itu harus dikonfirmasi. Tentunya terasanya terasa seperti apa begitu ya Pak ya. Tidak tahu. Nah, pilkada ini, Pilkada Jakarta di tahun 2024 ini, apakah betul tampaknya menjadi penentu akan seperti apa Pilpres 2029? Kalau menurut Bapak, apakah mengarahnya ke sana? Ya, saya kira Jakarta ini tidak salah ya kalau dikatakan sebagai tangga menuju nasional. Karena memang pada faktanya Gubernur Jakarta itu adalah RI 3 sebetulnya. RI 1, RI 2, nah RI 3 ini sebetulnya Gubernur DKI gitu. Nah, ini dari mana? Ya bisa lihat dalam pemberitaan saja sehari-hari. Itu kadang-kadang Gubernur DKI itu lebih terberitakan daripada kiprahnya Presiden. Ya. Nah, ini kan satu indikasi bahwa memang Gubernur Jakarta ini mau tidak mau ini nyambungnya dengan RI ya Pilpres gitu. Nah, tinggal ya tentu nanti konstelasi politik dari sejak
dipilihnya gubernur ini sampai kepada nanti ada pilpres itu seperti apa, itu yang akan menentukan. Jadi bisa dibilang majunya Pak Anies Baswedan juga menapaki batu yang sama untuk menuju nanti 2029. Bisa ditafsirkan begitu. Oke, Yes. baik. Terima kasih Pak Ya. Sohibul Iman atas waktunya sudah bersedia Sama-sama. berbincang bersama kami. Semoga sehat selalu. Kita tunggu bagaimana sepak terjangnya antara aman ini pemirsa, Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Dan Ya, apakah insya Allah. kira-kira nanti akan ada poros baru? Kita nantikan saja. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.